Hah? Resume satu buku sejarah full? Astaga Wir, kayak dapat nggak sih tugas kayak gitu? Kok aku dikirimin kayak gini ya sama dosenku? Resume? Iya. Sama lagi. Pasti mata kuliahnya Pak Botak tuh kan? Iya, coba Neng. Aduh, sekalinya datang malah ngasih tugas gak ngotak, udah nggak pernah masuk kelas lagi. Aduh pusing aku kalau dapat tugas kayak gini, no. Pantas aja aku nggak pernah ngerti mata pelajarannya dia. Kayak gini terus sistem belajarnya. Apalagi gimana ya ada adik kelas kita yang maksudnya kayak SMA, SMP, SD. Kalau gini terus gimana caranya dia ngerti pelajaran sejarah? Ya aku setuju, kita harus kayak buat suatu perubahan gitu loh dalam bentuk inovasi metode pembelajaran sejarah, biar sejarah tuh nggak jadi mata pelajaran yang ngebosenin, udah ngebosenin capek lagi. Benar, setuju. Menurut saya, pelajaran sejarah itu sukar karena banyak hafalannya dan juga pelajaran sejarah itu sangat bosan bagi saya. Di era modern seperti sekarang, pendidikan sejarah seolah menjadi pembelajaran yang paling dihindari oleh siswa-siswi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembelajaran sejarah hadir secara membosankan, monoton, dan cenderung mengerikan karena pembelajaran sejarah hanya berfokus pada hafalan tanpa memikirkan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi para siswa. Padahal, esensi dari pembelajaran sejarah itu sangat penting bagi keberlanjutan bangsa untuk mengajarkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia kepada generasi muda. Ada 5 tujuan pembelajaran sejarah menurut Gerteg Group yang dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama adalah siswa mampu mengenali teknik penulisan sejarah. Yang kedua adalah siswa mampu menambahkan fakta-fakta sejarah. Yang ketiga adalah siswa mampu memberikan apresiasi terhadap peristiwa sejarah. Yang keempat adalah siswa mampu menulis kembali penulisan sejarah. Dan yang kelima adalah siswa mampu mengkritik sejarah dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Hal ini sangat sayangkan bahwasanya belum dapat terpenuhi oleh KBM di Indonesia karena pembelajarannya masih terkesan kuno dan tidak mampu membawakan nilai-nilai ini kepada siswa. Di samping tantangan ini, teknologi yang semakin canggih saat ini hadir menjadi pisau bermata dua di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di satu sisi, baik untuk kemajuan teknologi dan juga pendidikan sejarah, namun di sisi lain menyebabkan homogenisasi nilai-nilai sejarah Indonesia. Respon permasalahan ini, sudah saatnya KBM di Indonesia khususnya pada mata pelajaran sejarah melakukan inovasi dan juga pengembangan dengan berbasis teknologi sehingga pada akhirnya siswa mampu memahami pelajaran sejarah dengan baik dan juga efektif. Maka dari itu, kami menghadirkan iEmpire Adventure Board Game sebagai inovasi pembelajaran pendidikan sejarah berbasis gamifikasi atau game-based learning untuk sebagai langkah progresif mempertahankan eksistensi nilai-nilai sejarah untuk generasi muda khususnya bagi anak-anak di sekolah dasar. Dalam penelitian ini, produk kami bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan yang dihadapi oleh siswa dan juga guru di bidang pendidikan khususnya pada mata pelajaran sejarah, yakni adalah untuk mengetahui apakah strategi implikasi iEmpire Adventure Board Game ini sebagai inovasi pembelajaran berbasis game-based learning dan mampu mengatasi overload learning dalam hal pendidikan sejarah di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui prevalensi angka kebutuhan dan juga penerimaan peserta didik terhadap iEmpire Adventure Board Game sebagai inovasi pembelajaran pendidikan sejarah berbasis gamifikasi game-based learning. Pada iEmpire Board Game Adventure, terdapat beberapa fitur yang kami tawarkan. Yang pertama adalah fitur Room Brain Quiz yang berisi Q&A tentang sejarah Indonesia berupa budaya hingga juga kerajaan-kerajaan peristiwa sejarah yang dapat dilihat dari konsep kerajaan dengan berkonsep jelajah ruang. Permainan dapat dilakukan oleh satu pemain tunggal, di mana akan ada ilustrasi atau gambaran dengan jawaban yang dimaksud pada fitur game. Yang kedua, ada fitur Remember Me. Ini berisi fakta-fakta unik dari tokoh-tokoh sejarah Indonesia yang mengharuskan user atau pemain untuk mencocokkannya dengan visual tokoh yang dimaksud. Yang ketiga, ada fitur Hero Climb, berisi ular tangga yang dapat dimainkan oleh 2 hingga 4 orang pemain, yang dimana pada peta-peta ular tangga tersebut, si pemain harus menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk menjadi pemenang pada akhir. Hanya ada satu pemenang, dan ini akan melatih daya pikir dan juga kritis oleh peserta didik itu sendiri. Yang pertama, kita melangkah pada analisis kebutuhan. Pada uji ini menggunakan kuesioner dengan responden melalui Google Forms dengan jumlah 40 responden. Ada 5 penilaian skala, yakni yang pertama sangat setuju atau SS, setuju S,
cukup setuju CS, tidak setuju TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Yang kedua, kita akan melakukan suatu pengembangan pola permainan. Dalam pengembangan pola permainan ini, kita melakukan yang pertama adalah pendesainan. Desain Empire itu berbentuk mobile game sehingga dalam Empire terdapat board game, ulat tangga, fitur brain twist, dan juga konsep jelajah ruangan yang memungkinkan si peserta didik untuk lebih memahami pendidikan sejarah menggunakan metode gamifikasi. Yang kedua adalah validasi konseptual, meliputi studi dengan penelusuran informasi dari jurnal, buku-buku, ataupun proceeding dan sumber sejarah yang ada di internet dan juga secara offline di perpustakaan. Yang ketiga adalah uji kelayakan. Uji kelayakan ini dilakukan dengan mencoba memainkan adventure board game E-Empire sebelum diberikan ataupun sebelum disebarluaskan kepada user. Kemudian yang keempat adalah melakukan revisi. Revisi hasil validasi dan juga kelayakan konseptual itu dievaluasi guna apa? Untuk menyempurnakan E-Empire ini baik dari segi konten maupun dari segi penggunaan. Kemudian yang kelima adalah uji lapangan. Pada tahap ini E-Empire itu akan langsung digunakan oleh pengguna ataupun responden. Kita akan melihat bagaimana analisis dari pre dan juga post testnya untuk mengetahui seberapa bermanfaat E-Empire berdasarkan analisis penerimaan konsumen. 3. Analisis data. Uji kebutuhan pemberitaan terhadap E-Empire Adventure Game dilakukan pada subjek penelitian dengan menggunakan 40 responden. Data kemudian diterjemahkan melalui skor, dan pemberian skor ini akan menentukan apakah game ini layak digunakan atau tidak melalui skala Likert seperti berikut. Keempat adalah analisis peningkatan pemahaman data, yang dimana akan lakukan tes melalui pre-test dan juga post-test yang akan kami integrasikan dalam bentuk rumus sebagai berikut. Sehingga pada akhirnya hasil-hasil dari rumus berikut akan menentukan apakah skor ini layak untuk dijalankan menjadi sebuah game pendidikan atau tidak. Yang keempat ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdiri dari 4 komponen, yakni yang pertama ada strength, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunities, dan yang keempat ada traits. Sebagai pendekatan untuk mengkaji dari segi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman dari pengembangan Empire Adventure Board Game untuk edukasi sejarah bagi peserta didik khususnya di tingkat sekolah dasar. Dalam penelitiannya, Paul pada tahun 2005 menyebutkan bahwasanya ada 7 prinsip yang harus dikembangkan atau diintegrasikan dalam game pendidikan. Yang pertama adalah individualization, yang kedua adalah feedback aktif, yang ketiga adalah active learning, yang keempat adalah motivation, yang kelima adalah social scaffolding, yang keenam adalah transfer, dan yang ketujuh adalah assessment. Hasil analisis kebutuhan responden untuk melihat tingkat kebutuhan responden terhadap media edukasi adventure board game E-Empire dilakukan dalam bentuk penyebaran kuesioner pada responden yang telah diperoleh. Berikut ini adalah hasil dari uji yang kami lakukan. Setelah mengujikan game ini kepada peserta didik di mata pelajaran sejarah, kami menemukan bahwa sebelum mereka memainkan permainan ini atau pre-test menunjukkan hasil yang kurang bagus, yakni sebesar 47% siswa mendapatkan skor yang rendah, yakni 56 sampai dengan 64. Kemudian setelah melakukan permainan ini, kami menemukan hasil yakni ada peningkatan dari 56 sampai 64 skor menjadi 48% menunjukkan peningkatan yakni 90 sampai dengan 100. Artinya adalah secara pemahaman analisis pengetahuan, kami menemukan bahwa game ini efektif untuk meningkatkan skor mata pelajaran sejarah bagi peserta didik. Pengetahuan dan pemahaman yang ditekankan yakni meliputi sejarah Indonesia dari masa ke masa, yakni peristiwa penting di Indonesia yang terjadi, yakni tentang sejarah kerajaan-kerajaan dan juga raja-rajanya. Kemudian adalah bagaimana eksistensi nilai budaya yang dikembangkan dalam game ini. Ingat, bahwasanya di Indonesia ini kita harus ingat misalnya jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Berdasarkan hasil pretest yang menunjukkan bahwasanya hanya 8% siswa yang tidak mampu memahami game ini, yakni 48% menunjukkan hasil yang sangat bagus. Artinya kami memahami bahwasanya dengan menerapkan game ini sebagai salah satu media untuk pembelajaran mata pelajaran sejarah, efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa secara edukatif untuk meningkatkan nilai di bidang pendidikan sejarah.